Dieng Plateau atau dataran tinggi Dieng merupakan sebuah wilayah di Jawa Tengah yang memiliki ciri geologi, sejarah, dan pertanian yang dinilai khas. Berada di ketinggian antara 2000 hingga 2590 meter di atas permukaan laut, dataran Dieng merupakan lahan yang tepat untuk menanam berbagai macam jenis sayuran khas pegunungan seperti kentang, wortel, lobak, kubis, bunga, bit, dan berbagai bawang-bawangan. Selamat siang, saya Praja Utama Doni Gabriel Hutagalung. Saat ini saya sedang berada di Desa Dieng Wetan, Kabupaten Wonosobo. Sekarang saya ditemani oleh pengurus Koperasi Jasa Pariwisata Wonosobo. Izin Pak, sebelumnya mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Terima kasih Mas Doni. Perkenalkan, saya Bojogo Kristiawan, pengurus Koperasi Jasa Pariwisata Wonosobo, dan mengucapkan selamat datang pada Mas Doni dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya Pak, awal koperasi ini berdiri, kalau boleh tahu tahun berapa ya Pak? Kita berdiri tahun 1986, di mana pada waktu itu diawali dengan petunjuk dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah agar di setiap kabupaten kota didirikan koperasi yang bergerak di bidang pariwisata. Di bidang pariwisata Pak? Ya. Semakin banyaknya wisatawan yang datang di Dieng, menjadikan banyak bermunculannya usaha-usaha UKM sebagai penunjang aktivitas pariwisata di sana. Hingga timbullah ide untuk mendirikan Koperasi Jasa Pariwisata atau yang lebih dikenal sebagai Kopari Dieng pada tahun 1980-an yang beranggotakan komunitas para pegiat pariwisata di Dieng seperti pemilik homestay, kuliner, tour guide, hingga jasa transportasi pariwisata. Dengan berdirinya koperasi ini sendiri Pak di Kabupaten Wonosobo, dampaknya ada terasa yang signifikan nggak Pak dengan masyarakat di sekitar daerah Kabupaten Wonosobo ini Pak? Ini dampaknya luar biasa, khususnya dengan nama Kopari itu sampai sekarang malah dipakai oleh masyarakat atau khususnya yang bergerak di bidang transportasi, Dieng Transport. Ini mereka kalau ada grup yang memakai kendaraan mereka, ini diberi nama ada koparinan gitu. ada artinya dipesan oleh koperasi gitu loh. Iya Pak. Jadi sampai saat ini tuh masih nama Kopari itu dipakai terus gitu sama masyarakat gitu. Jadi sudah memiliki nama besar ya Pak? Iya, gitulah. Koperasi sebagai entitas bisnis yang dibangun dari komunitas dapat berperan aktif dalam pengembangan usahanya di sektor pariwisata. Karena seiring tumbuhnya industri pariwisata di Dieng, para anggota koperasi yang bergerak di sektor pariwisata pun akan semakin merasakan dampak positif dari perputaran ekonomi. Koperasi pariwisata dinilai dapat mendukung seluruh rantai pasok industri pariwisata dari berbagai segi. Koperasi bisa menangani dari jasa transportasi, jasa pemesanan, penyediaan produk-produk kerajinan souvenir, memasok pangan untuk restoran, hotel, kafe, dan sebagainya. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Praja Utama Muhammad Reza Bako. Di sini saya di Dieng Wonosobo, bertepatan di warung makan Mbak Yati, yang dimana UKM di bawah naungan Koperasi Jasa Pariwisata Wonosobo. Di sini saya bersama ibu pemilik, boleh diperkenalkan diri? Nama saya Ibu Mujiati yang lebih dikenal dengan Ibu Yati. Warung makan Mbak Yati ini berdirinya tahun berapa? Kami mulai jualan nasi itu dari tahun 91. Sedangkan untuk masuk ke mitra koperasi itu pada tahun berapa? Sebelum tahun 2000 kami sudah masuk koperasi. Sudah masuk. Ya. Manfaat yang dirasakan
sejak masuk koperasi ini apa, Bu? Banyak sekali yang kami dapat dari Kopari ya. Yang seperti Ibu tahu ini, Dieng ini tempat pariwisatanya kencang ya, Bu ya? Iya. Nah, ini efek bagi usahanya Ibu tuh gimana ya? Iya, tetap berpengaruh besar juga ya. Soalnya sekarang Dieng tanpa wisata, apalah artinya kita? Karena kami dari dulu bukan petani ya. Jadi dari dulu kami memang usaha saya memang di kepariwisataan. Dulu kami belum di koperasi, kami selaku pemandu wisata. Tapi sejak ada koperasi, Iya, udah masuk usaha gitu. usaha. Di sini saya berada di Homestay Lestari yang bertepatan di Dieng Plateau, yang bertepatan juga di bawah naungan Koperasi Jasa Pariwisata Wonosobo. Untuk homestay di sini dibangun pada tahun berapa berdirinya? Kalau saya dulu mulai merintis bangun homestay itu tahun 2000. 2000. Ya, telah kita mendapatkan surat dari Dinas Pariwisata untuk disekolahkan di Bali atau di Provinsi Jawa Tengah. Itu terus saya masuk koperasi Dinas Pariwisata. Kurang lebih 19 tahun ya, 19 tahun ikut 19 koperasi tahun Wonosobo, Kopari. Ya. Selama 19 tahun itu manfaat apa yang didapat, Pak, dari Koperasi Jasa? Kalau saya rasakan manfaatnya banyak. Satu, kita yang pertama bisa silaturahmi. Yang kedua kalau kita butuh dana, itu bisa berhubungan dengan koperasi itu sendiri. Nanti kalau kita kekurangan modal untuk perbaikan homestay dan sebagainya, itu kita berhubungan dengan koperasi. Efek pariwisata kan paling menonjol di tempat-tempat tinggal gini, Pak, untuk orang mendaki itu, Pak ya. Ya. Nah, efeknya itu yang Bapak rasakan itu selain itu apa aja, Pak? Persampahan juga itu lebih berat lagi. Tarif untuk homestay per malam. Per malam. Ya. Itu di kisaran berapa, Pak? Itu ya sekitar 300 sampai ada 200 sampai 350 Per malam. Per kamar per malam. Nah, kan tadi bicara tentang efek pariwisata ya, Pak ya. Iya. Tadi kan lebih ke persampahan dan lingkungan ya, Pak ya. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya untuk dampak untuk ekonomi. Untuk dampak ekonomi, memang pertumbuhan ekonomi untuk di wilayah Dieng sangat-sangat mendukung, karena terutamanya pada Sabtu dan Minggu atau mungkin hari libur, itu wisatawan tuh Dieng bisa macet. Untuk warung makan atau mungkin yang berdampak pada pelaku-pelaku bisnis itu juga sangat mendukung. Selain lahan pertanian, kawasan Dieng Plateau juga menjadi salah satu situs bersejarah paling terkenal di Jawa Tengah dan sudah sangat akrab bagi masyarakat Indonesia karena terkenal dengan pesona alamnya yang indah di Pulau Jawa. Selain keindahan alamnya yang tak tertandingi, Dieng juga menyimpan banyak objek wisata geologi dan sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Beberapa tempat wisata di Dieng antara lain kawah, telaga, dan kompleks kawasan Candi Hindu yang mampu menarik para wisatawan untuk kembali berkunjung. Saya Praja Utama Muhammad Sapako. Sini sedang berada di UKM penjual oleh-oleh khas Dieng, karika. Untuk karika sendiri, Ibu, ini kan karika nih di tangan. Ya, Nah, karika itu apa sih, Bu? karika ya pepaya dari Dieng, tapi adanya cuma di Dieng, khas lokal Dieng. Itu untuk produksinya sendiri itu gimana ya, Bu? Cara pembuatan manisannya ya itu ya pertama ya dikupas, terus dicuci sampai bersih, terus digodok, terus nanti dimasukkan ke dalam cup, terus di-press. Banyak sekali hasil-hasil bumi yang diolah menjadi produk-produk lokal yang bisa dibeli dan dikonsumsi masyarakat. Ya, Dan hanya juga efek pariwisata di Dieng ini sangat berpengaruh ya bagi Ibu untuk di UKM sebagai penopang ekonomi. Dengan melibatkan seluruh komponen komunitas masyarakat di Dieng melalui wadah koperasi, industri pariwisata di Dieng diharapkan dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim di 2 kabupaten yang menaungi Dieng, Kabupaten Banjarnegara maupun Kabupaten Wonosobo.